Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Cahyaningrum dari Manajemen Kelas Malam. Mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Bapak Octavia Primayasa SEMM. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Stres Kerja, Fleksibilitas Kerja, dan Work-Life Balance terhadap Quit-Quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi. Slide selanjutnya adalah latar belakang. Fenomena quit-quitting semakin banyak terjadi pada karyawan generasi Z, yaitu kondisi ketika karyawan hanya bekerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya, tanpa memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan. Perilaku ini dipengaruhi oleh tingginya tekanan kerja, kurangnya fleksibilitas kerja, serta rendahnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Generasi Z memiliki karakteristik yang lebih mengutamakan fleksibilitas kerja dan work-life balance dibandingkan generasi sebelumnya. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, keterlibatan kerja dapat menurunkan sehingga meningkatkan kecenderungan terjadinya quit-quitting yang berdampak pada produktivitas dan komitmen organisasi. Fenomena quit-quitting perlu menjadi perhatian perusahaan karena dapat mengurangi produktivitas, semangat kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh stres kerja, fleksibilitas kerja, dan work-life balance terhadap quit-quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi, sehingga hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam menyusun strategi pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif. Price survey yang dilakukan kepada 15 karyawan yang generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi, saya memperoleh hasil yang saya bawakan 15 responden untuk menunjukkan kecenderungan perilaku quit-quitting. Sebanyak 66,7% responden mengaku hanya bekerja sesuai job description tanpa mengambil tanggung jawab tambahan. 60% responden merasa mengalami stres kerja yang cukup tinggi. 53,3% responden menilai fleksibilitas kerja di perusahaan masih kurang memadai. Dan 60% responden menyatakan belum memiliki work-life balance yang baik. Hasil price survey ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut diduga berkaitan dengan munculnya perilaku quit-quitting. Slide selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, rumusan masalah. Apakah stres kerja berpengaruh signifikan terhadap quit-quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi? Yang kedua, apakah fleksibilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap quit-quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi? Yang ketiga, apakah work-life balance berpengaruh signifikan terhadap quit-quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi? Yang keempat, apakah stres kerja, fleksibilitas kerja, dan work-life balance secara simultan berpengaruh signifikan terhadap quit-quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap quit-quitting pada karyawan generasi Z digital Kota Bekasi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh fleksibilitas kerja terhadap quit-quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh work-life balance terhadap quit-quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi. Yang keempat, untuk mengetahui stres kerja, fleksibilitas kerja, work-life balance secara simultan terhadap quit-quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan Kota Bekasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, memperkaya kajian MSDM digital dan fenomena quit-quitting Gen Z. Yang kedua, secara praktis,
bagi perusahaan digital, praktisi HR, karyawan Gen Z, dan peneliti selanjutnya. Slide selanjutnya adalah kajian teori. Teori utama yang relevan. Penelitian ini menggunakan Job Demons Resort JDR teori yang menjelaskan bahwa perilaku karyawan dipengaruhi oleh keseimbangan antara tuntutan pekerjaan atau job demands dan sumber daya pekerjaan job resort. Dalam penelitian ini, stres kerja merupakan tuntutan pekerjaan, sedangkan fleksibilitas kerja dan work-life balance merupakan sumber daya yang dapat membantu mengurangi kecenderungan quitting. Slide selanjutnya adalah penelitian terdahulu dan riset gap. Penelitian yang pertama dari Fikriando et al. 2024. Hasil penelitiannya, stres kerja berpengaruh positif terhadap quitting. Riset gapnya, penelitian hanya menguji pengaruh stres kerja terhadap quitting, belum menguji bersama variabel lain. Penelitian yang kedua, Pamungkas dan Wartini 2025. Fleksibilitas kerja berpengaruh negatif terhadap quitting. Riset gapnya, penelitian hanya berfokus pada fleksibilitas kerja tanpa melibatkan stres kerja dan work-life balance. Penelitian yang ketiga, Wulansari dan Harsono 2022. Hasil penelitiannya, work-life balance berpengaruh negatif terhadap quitting. Riset gapnya, penelitian hanya menguji work-life balance terhadap quitting secara positif. Peneliti yang keempat, Oztur et al. 2023. Hasil penelitian, stres kerja dan work-life balance mempengaruhi quitting. Riset gapnya belum menguji fleksibilitas kerja serta belum menggunakan objek karyawan generasi Z pada perusahaan digital di Kota Bekasi. Slide selanjutnya, kerangka konseptual dan hipotesis. H1, bahwa stres kerja berpengaruh signifikan terhadap quitting. Yang kedua, H2, bahwa fleksibilitas kerja berpengaruh signifikan terhadap quitting. H3, bahwa work-life balance berpengaruh signifikan terhadap quitting. H4-nya, bahwa stres kerja, fleksibilitas kerja, dan work-life balance serta secara simultan berpengaruh signifikan terhadap quitting pada karyawan generasi Z di perusahaan digital Kota Bekasi. Gambarnya bisa dilihat dari sana. Slide selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, pendekatan penelitian asosiatif kausal, lokasi penelitian Kota Bekasi, waktu penelitian 2026 April 2026. Variabel independennya, X-nya stres kerja, fleksibilitas kerja, work-life balance. Variabel dependennya, Y, adalah quitting. Slide selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi. Karyawan generasi Z yang lahir 1997 sampai 2012 yang bekerja pada perusahaan digital Kota Bekasi pada usia kerja produktif saat penelitian dilakukan April 2026. Sampelnya non-probability sampling, purposive sampling. Kriteria respondennya, yang pertama karyawan yang bekerja pada perusahaan digital Kota Bekasi. Yang kedua termasuk dalam kategori generasi Z. Yang ketiga bersedia mengisi kuesioner penelitian secara lengkap. Jumlah sampelnya, jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Hare et al. Yang yaitu minimal 5 kali jumlah indikator penelitian. Karena penelitian ini memiliki 17 indikator, maka jumlah sampel minimal adalah 17 indikator dikali 5 menjadi 85 responden. Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, instrumen penelitian. Kuesioner Google Form dibuat sesuai dengan variabel penelitian. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Penyebaran kuesioner Google Form menggunakan data primer,
disebar kepada responden generasi Z di Kota Bekasi. Skala pengukurannya skala Likert 1-5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Uji instrumen, uji validitas, dan uji reliabilitas. Slide selanjutnya teknis analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif, menggambarkan karakteristik data, nilai min, max, mean, dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Yang kedua, regresi linear berganda, dengan rumus Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Mengetahui pengaruh parsial dan simultan X1, X2, X3 terhadap Y. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolonialitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang keempat, uji hipotesis. Yang pertama, uji T parsial dan uji F simultan. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.